Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik semuanya, silakan berdiri. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Silakan, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Tiga orang. Ada suratnya? Ada keterangannya? Sofia, Renjana, sakit. Sebelum kita membahas lebih jauh, akan saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian itu harus bagaimana ketika sedang mempelajari materi tentang bab ini. Tujuan pembelajaran mengenai menghindari perkelahian terpelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Yang pertama itu supaya kalian dapat menganalisis faktor-faktor penyebab dari perkelahian, kemudian minuman keras dan narkoba di kalangan remaja. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, supaya kalian dapat merancang dan melaksanakan proyek yang bertujuan untuk mengedukasi sesama siswa, jadi rekan-rekan siswa yang lain tentang bahaya dari perilaku yang beresiko tersebut, yaitu perkelahian terpelajar. Dan yang ketiga, tujuannya supaya kalian mampu mempresentasikan, menunjukkan hasil karya atau proyek kepada khalayak ramai, baik itu melalui media sosial ataupun media yang lainnya dalam bentuk poster. Videonya supaya kalian bisa membuka, menganalisa. Jadi silakan kalian lihat dulu di HP, di grup sudah saya share materi tentang perkelahian terpelajar. Kalian amati. Setelah diamati, kemudian kalian berkelompok, buat kelompok sebanyak 4 buah kelompok untuk menganalisa hasil dari kalian melihat atau menyimak dari video yang sudah ditampilkan. Silakan berkelompok, kerja kelompok, berdiskusi ya, untuk bekerja sama. Pandu ke sebelah sana. Sama. Satu, jadi 3 ya berkelompok ya. Nah ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi kan semua itu sudah melihat videonya. Tugas kalian menganalisa, memahami lebih dalam tentang penyebab dan dampak dari perilaku negatif, yaitu perkelahian terpelajar. Kemudian merancang proyek, misalnya kampanye anti narkoba, ya,
anti bullying, anti tawuran, ataupun drama yang menampilkan konsekuensi dari perkelahian. Tapi saya anjurkan tidak usah drama, tapi berbentuk poster saja. Presentasikan di depan. Tiap kelompok itu mempresentasikan hasil pekerjaannya atau proyeknya. Setelah selesai, baru kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini. Silakan dianalisa ya, dibuat posternya seperti apa. Sekreatif mungkin, kalian kan punya ide, jadi akan lebih mempermudah kalian dalam mengerjakan tugas. Pak, kalau kayak gini boleh ya Pak? Mana? Bullying is not cool. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya. Cool itu dingin ya? Tidak. Oh gitu. Iya. Oh. Ada cool kulkas ya, kulkas. Bagus. Nah ini Kak, bakat seninya sudah terlihat. Yang ini sudah? Sudah. Kalau sudah, ya kelompok 2 tampilkan di depan hasil pekerjaannya, proyeknya silakan. Ya, perwakilannya siapa? Jadi jelaskan kepada yang lainnya. Yang lain simak ya penjelasan dari kelompok 2. Bagaimana proyek yang dihasilkan dan apa maknanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 2 bersama rekan saya itu ada Nabila, Farida, sama Nasifa. Di sini kami membuat poster yang bertulisan bullying is not cool. Mari berteman dengan asik tanpa mengusik. Artinya bullying itu tidak keren dan ayo berteman tanpa mengusik. Jadi berteman untuk saling merangkul dan saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 2 sudah. Nah, tadi salah satu kelompok sudah menampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 bersama rekan saya itu ada Lara, ada Nisa, ada Yolanda dan saya Kinanti. Di sini saya akan menjelaskan poster yang sudah kami buat. Nah ini di sini ada stop bullying. Nah kita tuh harus menghindari bully di sekolah karena bully itu dapat merusak kesehatan mental maupun kesehatan fisik yang bisa berakibat fatal ke depannya. Ya, cukup. Oh, ya. Terima kasih ya. Jadi bullying itu sangat mengganggu ya kepada psikologi perkembangan peserta didik. Jadi bisa jadi timbul minder, rendah diri dan sebagainya, tertekan, ya, depresi. Itu salah satunya yang menimbulkan adanya perkembangan belajar. Silakan dikumpulkan saja ya hasil pekerjaannya, proyeknya ke depan, bawa ke depan. Nanti kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Tambah kerja. Jadi kita simpulkan ya sama-sama, kita dalam agama Islam itu harusnya kita membawa pesan damai
cinta kasih kepada sesama. Tidak boleh kita saling menghina, mengejek orang lain, karena semua manusia itu pada hakikatnya itu derajatnya sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Jadi tidak boleh kita merendahkan suku, bangsa, bahasa teman-teman kita yang lain, karena yaitu Allah itu tidak memandang fisiknya, tidak memandang hartanya ataupun tahtanya. Nah, kalian sebagai generasi muda hendaklah mengisi masa muda ini dengan sebaik-baiknya, karena masa muda tidak akan terulang kembali. Tidak bisa kalian itu ketika sudah tua, saya kembali lagi ke masa muda untuk mengganti masa-masa yang sudah dibuang. Makanya ketika hari ini, saat ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Waktu kalian tinggal sebentar lagi, hanya hitungan bulan. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena penyesalan itu tidak akan hari ini, terasa itu nanti. Ketika nanti kalian sudah selesai belajar, kalian itu sudah tidak duduk lagi di bangku ini. Kalian akan merindukan yang namanya duduk di kelas, bercanda dengan teman, ya, bersinggah-gurau, itu akan merindukannya. Menuntut ilmu itu sepanjang hayat, selama kita masih hidup, ya, selama hayat masih di tangan badan, kita wajib menuntut ilmu. Jadi kesimpulannya itu, ya, hari ini kita harus menjadi manusia-manusia yang bertakwa, semangat dalam menuntut ilmu atau thalabul ilmi, dan menjadi umat manusia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jangan sampai keberadaan kita dimanapun kita berada itu tidak memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang kita pelajari, saya ada 3 buah pertanyaan untuk semuanya. Silahkan yang nanti bisa menjawab, acungkan tangan. Ini asesmen, ya, asesmen. Yang pertama pertanyaannya, salah satu faktor penyebab perkelahian antar pelajar adalah, sebutkan, ya. Bullying, Pak. Bullying, ya. Mungkin ada yang berbeda pendapat. Tawuran. Tawuran. Nah, tawuran itu sudah tingkatan dari bullying. Ada lagi yang lain? Pengaruh teman sebaya. Ya betul, pengaruh teman sebaya. Hasutan, bisikan, ya. Nah, itu juga bisa. Jadi mendapatkan masukan yang negatif dari temannya, padahal dia itu tidak bermasalah, tapi karena temannya itu ngajak gitu, ya. Wah, ini geng kita dihina, masa kamu diam saja? Nah, terprovokasi. Pertanyaan kedua, nah, dalam pandangan Islam, perkelahian antar pelajar itu bagaimana? Nah, coba pengetahuan kalian nih dalam Islam, perkelahian antar pelajar. Diperbolehkan apabila untuk menghindari, karena umat Islam kan tidak boleh kayak tertindas gitu, Pak, merasa tertindas atau merasa tertekan. Jadi kalau untuk membalas boleh, tapi nggak boleh berlebihan. Tapi alangkah lebih baiknya dengan memaafkan. Ya, betul, ya. Jadi memang perkelahian antar pelajar itu, ya, dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Yang serupa itu boleh dibalas oleh keburukan lagi, tapi kita itu lebih mulia memaafkan orang yang telah berbuat keburukan pada kita. Nah, itu yang mulianya begitu. Jadi bukan berarti tidak boleh membalas. Membalas itu boleh, tapi lebih mulia lagi ketika kita memaafkan orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Yang ketiga, dampak negatif dari perkelahian antar pelajar terhadap pelajar. Ya, silakan. Jadi
kena mentalnya. Kesehatan mentalnya berkurang, merusak kesehatan mental, terus ke lingkungannya juga jadi merasa takut kalau misalnya ketemu teman, jadi antisosial gitu. Terus kalau yang jadi korbannya juga biasanya jadi pemalu, terus merasa minder sama orang lain. Oh ya, jadi itu dampak-dampak negatifnya ya. Jadi dampak negatif dari perkelahian antar pelajar terhadap pelajar yang terlibat perkelahian itu ya, gangguan mental, gangguan fisik ya, penurunan nilai akademisnya ya, karena belajarnya jadi terganggu, konsentrasinya buyar, yang harusnya diisi dengan waktu-waktu yang bermanfaat ya, ternyata malah tawuran. Nah, ini berkaitan dengan pergaulan, makanya pilih teman itu yang bagus ya, yang baik, yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Nah, kalaupun kita punya teman yang kurang baik, diajak kepada yang baik. Kalau sudah paham, pembelajaran kita cukup sampai di sini ya, karena sudah waktunya pulang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum diakhiri, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.